Kan kepada yang terhormat Bapak Kuncoro dan juga Ibu Ivon selaku dosen penguji saya dan juga Pak Yudi dan Dr. Suryo selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan saya Marcelika Putri Winandra dengan ID TA 47382. Di sini saya akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh kefir air buah naga inulin MCT terhadap imunomodulasi indus CD4 plus T-regulator dan T helper 17 men-C57BL6 dengan metode flow cytometry. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masalah utama dalam sistem imun, yaitu ketidakseimbangan antara sel T-regulator dan juga sel T helper 17. Secara normal, T-regulator berperan sebagai antiinflamasi dan T helper 17 berperan sebagai proinflamasi. Namun, ketika terjadi ketidakseimbangan sel imun, khususnya jika T helper 17 lebih tinggi daripada sel T-regulator, maka akan terjadi respon inflamasi kronis yang berperan dalam berbagai penyakit seperti autoimun dan juga gangguan metabolik. Oleh karena itu, keseimbangan T-regulator dan T helper 17 menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan sistem imun. Selanjutnya, pendekatan yang mulai banyak dikembangkan adalah melalui pangan fungsional, khususnya simbiotik, yaitu kombinasi dari probiotik dan prebiotik. Dalam penelitian ini digunakan kombinasi kefir air buah naga sebagai probiotik, inulin sebagai prebiotik, dan juga MCT sebagai komponen pendukung metabolik dan dalam imun. Secara molekuler, kefir mengandung probiotik yang mampu meningkatkan produksi SCFA dan memodulasi sistem imun. Inulin sebagai prebiotik mendukung pertumbuhan bakteri baik yang menghasilkan metabolit antiinflamasi. Sedangkan MCT berperan dalam menekan jalur inflamasi dan meningkatkan efisiensi metabolisme sel imun. Juga untuk buah naga di sini bisa menjadi tambahan antioksidan di produk ini. Kombinasi ketiganya berpotensi memberi efek imunomodulator yang sinergis. Sehingga secara keseluruhan terjadi imunomodulasi yang berupa peningkatan T-regulator, penurunan T helper 17, dan juga perbaikan rasio T-regulator T helper 17. Selanjutnya, di sini ada penelitian terdahulu, di mana kombinasi probiotik dan prebiotik bisa memodulasi sistem imun yang berdampak pada keseimbangan sel tersebut. Yang kedua ini ada inulin sebagai agen imunomodulator yang dapat memulihkan populasi sel T-regulator. Di sini bisa dilihat di dalam grafik bahwasanya MCT dia bisa menurunkan inflammatory cell count-nya. Yang ketiga, di sini kefir air memiliki efek imunomodulator melalui peningkatan respon antiinflamasi, bisa dilihat juga di dalam grafik tersebut, menurut penelitian Maidana dan kawan-kawan. Untuk yang keempat adalah MCT memodulasi peradangan dan imunitas seluler. Penelitian sebelumnya masih dilakukan secara terpisah, namun kombinasi sinergis dari kefir air, buah naga, inulin, dan MCT sebagai imunomodulator belum banyak diteliti. Berikut adalah rumusan masalah saya. Apakah pemberian kefir air buah naga inulin MCT meningkatkan jumlah populasi sel T-regulator dibanding kelompok tanpa perlakuan? Yang kedua, apakah pemberian kefir air buah naga inulin MCT dapat menurunkan jumlah populasi T helper 17 jika dibandingkan dengan kelompok tanpa perlakuan? Yang ketiga, apakah pemberian kefir air buah naga inulin MCT dapat meningkatkan atau menurunkan rasio kedua sel tersebut dibanding kelompok tanpa perlakuan? Berikut adalah tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana perbandingan jumlah populasi kelompok perlakuan dengan kelompok tanpa perlakuan, dan yang ketiga mengetahui pengaruh pemberian kefir air buah naga inulin MCT terhadap peningkatan atau penurunan kedua rasio indus CD4 plus Treg dan juga T helper 17. Untuk hipotesa penelitiannya diharapkan peningkatan presentasi sel T-regulator dan juga penurunan presentasi sel T helper 17, juga peningkatan rasio indus CD4 plus T-regulator dan T helper 17 pada mencit C57BL6. Manfaat penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memvalidasi konsep sinergisme imunomodulasi dari simbiotik dan juga dapat menjadi langkah awal yang krusial dalam pengembangan produk pangan. Untuk metodologi penelitiannya di sini menggunakan penelitian eksperimental dengan 3 kelompok perlakuan, yaitu kontrol negatif, kontrol positif, juga kelompok perlakuan kefir air buah naga, inulin, dan MCT dengan 2 varian menggunakan gula merah dan gula putih. Untuk variabel penelitiannya ada variabel bebas dengan pemberian minuman kefir air buah naga, inulin, MCT, variabel terikatnya populasi sel indus CD4 plus T-regulator dan T helper 17, dan juga variabel terkendalinya adalah galur mencit C57BL6, usia mencit, jenis kelamin, dan berat badan. Untuk hewan coba di sini menggunakan usia 6-12 minggu, bobot 20-25 gram,
dan jenis kelamin jantan. Untuk perhitungan besar sampel menggunakan aplikasi software G-Power 3.1.9.7 dengan one way ANOVA nilai alfa 0,05 dan juga power 0,80. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan jumlah mencit untuk setiap kelompok adalah 6 ekor. Berikut adalah alat yang akan saya gunakan dalam penelitian saya. Dan berikut adalah bahan yang akan saya gunakan dalam penelitian saya. Setelah itu adalah rancangan penelitian. Di sini mencit jantan C57BL6 akan diaklimatisasi 14 hari dengan siklus 12 jam terang, 12 jam gelap. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemberian perlakuan pada tiap kelompok selama 1 bulan dengan kontrol negatif berupa air Aquades, Stimuno, Sinbio sebagai kontrol positif, dan juga kelompok perlakuan yaitu kefir air buah naga dengan kombinasi gula merah dan juga gula putih. Setelah mencit diberikan perlakuan selama 1 bulan, akan dilakukan eutanasia pada mencit dengan dosis ketamin silasin 10:1, dilakukan pembedahan abdomen dan isolasi organ limfa. Setelah isolasi organ limfa, memasukkan organ limfa ke dalam plate Siswell yang berisi PBS 1 kali hingga terendam sekaligus menghancurkan limfa menggunakan spuit. Terus selanjutnya melakukan resuspensi dengan mikropipet. Setelah itu saring sel yang sudah diresuspensi dengan sel strainer, dilakukan sentrifuge selama 10 menit, ditambahkan buang supernatan dan ditambahkan 3 ml buffer ACK, diinkubasi dalam ruangan tertutup dan suhu dingin selama 2 menit. Selanjutnya disentrifuge kembali selama 10 menit, buang supernatan, kemudian diresuspensi dengan 1 ml PBS 0,5% BSA, dan dilakukan pengenceran dengan 1,5 tripan blue, didiamkan selama 10 menit, ambil 10 mikroliter campuran yang sudah diwarnai dan ditempatkan ke sisi neobar chamber. Dilanjutkan dengan pembacaan atau perhitungan konsentrasi sel dengan mikroskop. Berikutnya optimasi stain antibody. Di sini mengambil 200 mikroliter suspensi sel konsentrasi 0,5 kali 10⁻⁷ sel per mililiter. Di sini menggunakan 2 perwarnaan karena fokusnya adalah T regulator dan juga THL/17. Untuk THL/17 di sini menggunakan pewarnaan ekstraseluler yaitu 2,5 mikroliter anti CD3. Memasukkan 500 mikroliter buffer A, diinkubasi dalam ruangan tertutup dan suhu dingin inkubasi 1 jam, disentrifuge selama 5 menit, dibuang supernatan, memasukkan 250 mikroliter buffer B ditambah dengan 250 mikroliter permeabilization buffer, kemudian diresuspensi, diinkubasi selama 3 menit, dimasukkan 500 buffer A juga, 500 mikroliter buffer A. Setelah itu disentrifuge kembali selama 5 menit, dibuang supernatan, baru masuk ke pewarnaan intraseluler yaitu 2,5 mikroliter interleukin 17 ditambah dengan buffer A. Selanjutnya disentrifuge kembali selama 5 menit, dibuang supernatan. Setelah itu dimasukkan 1 ml buffer C. Baru selanjutnya pembacaan pada alat flow cytometry. Untuk sel indus CD4 plus T regulatornya menggunakan pewarnaan yang berbeda. Di sini yang membedakan hanya pewarnaannya saja. Untuk pewarnaan ekstraselulernya adalah 2,5 mikroliter anti-CD4 plus 5 mikroliter anti-CD25, dan untuk pewarnaan intraselulernya adalah 2,5 mikroliter FOXP3. Setelah itu tahapannya sama dan dilakukan pengujian pada alat flow cytometry. Selanjutnya kita masuk ke strategi gating, di mana ketika sudah mendapatkan hasil sampel dari alat flow cytometry, maka diekstrak ke aplikasi FlowJo. Di sini kita add sampel. Setelah kita mengetahui sampelnya, kita pilih mana yang akan kita baca. Selanjutnya kita pastikan bahwa sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah FSC dan SSC, di mana harapannya sel T limfosit yang akan terbaca dan juga sel yang sudah debris itu akan terbuang. Jadi kita fokus ke sel yang masih bisa dibaca. Setelah kita gating, kita double klik. Setelah itu muncul slide selanjutnya. Setelah itu gunakan kuadran dan pastikan kita mengambil yang sebelah kanan dikarenakan harapannya ini adalah sel yang nilainya atau jumlahnya positif atau lebih bagus. Dan tidak lupa untuk memastikan bahwa pewarnaannya sesuai dengan sel yang akan kita teliti. Dan untuk sel count-nya di sini akan muncul, contohnya di sini untuk CD4 adalah 9195.
Berikut adalah analisisnya menggunakan uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk, dan jika tersebar normal dilanjutkan dengan one way ANOVA. Jika hasil P kurang dari 0,5 dilanjutkan uji post hoc 2K. Hasil olah data disajikan dalam bentuk grafik menggunakan grepek. Untuk hipotesis nolnya, untuk H01, H02, dan H03 tidak ada perbedaan signifikan terhadap kelompok perlakuan dan juga kelompok tanpa perlakuan. Untuk hipotesis alternatif, untuk HA1, HA2, dan HA3 terdapat perbedaan signifikan mulai dari peningkatan sel indus CD14 T regulator dan juga penurunan sel T helper 17. Berikut rancangan jadwal penelitian saya, diharapkan bisa membantu penelitian saya supaya berjalan dengan lancar. Berikut adalah rancangan anggarannya. Penelitian ini selain menggunakan dana mandiri dari mahasiswa, juga didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Terima kasih.